Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan di telaga bersama beliau dan kaum soleh yang lain. Untuk awalan kita buka kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa akan dibuka dengan qasidah dipimpin oleh Habib Salim. Fadhal bi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أم حبت الريح من تلقاء كاظمة وعومض البرق في ظلماء من إضمي. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. فما لعينيك إن كل تكفو فحمتا وما لقلبك إن كل تستفيق يا حمي. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لولا الهوى لم تورق دمعا على طلل ولا عرقت لذكر الباني والعالم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال رضي الله عنا وعنكم. آداب الغسل. فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع فخذ الإناء إلى المغتسل واغسل يديك أولا ثلاثا وأزل ما على بدنك من قذر وتوضأ كما سبق في وضوئك للصلاة مع جميع الدعوات وأخر
ghasla qadamaika kay la yadhi'al ma'. Fa idza faragta minal wudu' fasubbal ma' ala ra'sika thalathan wa anta nawin raf'al hadathi minal janabah. Thumma ala shiqqika al-ayman thalathan thumma ala al-aysar thalathan wadlug ma aqbala min badanika wa ma adbar. Thalathan wa khallil sya'ra ra'sika wa lihiyatika wa awsilil ma'a ila ma'atifil badan wa manabiti sya'ri ma khaffa minhu wa ma kathufa. Wahdhar an tamassa dhakaraka ba'dal wudu'i fa in asabathu yaduka fa'idil wudu'. Wal faridatu min jumlati dhalika kullih an-niyatu wa izalatun najasah wa isti'abul badan bil ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada hari ini Allah semakin kuatkan iman Islam kita agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda kita, nabi kita, kekasih kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke adabul ghusli, kemarin kita udah bahas tentang wudu, istinja, ya. Setelah kita adanya wudu, ada namanya nawaqidul wudu, sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Nah, kita udah tahu, intinya usahakan kalau wudu batal, wudu lagi. Usahain itu selalu begitu. Karena dengan kita ada wudu, kita bakal rezeki kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, dim ala taharah yuwassi'ullahu rizqak. Selalu ente istiqomah di dalam berwudu, dengan itu kita bakal diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang membatalkan wudu itu ada 4. Enggak lebih, enggak kurang. Yang pertama apa nawaqidul wudu? Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan. Kemaluan depan ataupun belakang. Jadi apapun yang keluar, apapun bentuknya, mau cairan, mau darah, mau benda padat, misalnya ada orang kencingnya misalnya kencing batu, batal nggak wudunya? Batal. Pokoknya apapun yang keluar itu dapat membatalkan kita punya wudu. Angin batal. Pokoknya apapun yang keluar itu batal hukumnya. Kecuali ilal mani, kecuali yang keluarnya mani. Kenapa? Karena mani tidak membatalkan wudu, tetapi kita diwajibin untuk mandi hadas besar. Jadi yang pertama yang dapat membatalkan wudu itu. Berarti kalau ada orang dia punya wudu, terus dia tertidur, tidurnya misalnya tidur yang nggak membatalkan, atau dia nggak tidur misalnya, atau keluar maninya, batal nggak? Nggak batal wudunya, tapi nggak ada fungsinya. Fungsinya apa? Imam Bejuri cuman bilang apa? Misalnya kalau ada kayak perlombaan, siapa yang punya wudu nanti dapat duit 500.000, berhak nggak dia dapat duit tuh? Berhak, karena dia punya wudu. Tapi nggak bisa dia baca Quran, nggak bisa dia sholat. Kenapa? Karena dia ada janabah. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu, al-khariju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari dubur ataupun gubul, ya, mau laki-laki ataupun perempuan, apapun bentuknya. Keluarnya misalnya keluarnya TV, batal nggak wudunya? Batal. Pokoknya kalau keluar udah batal. Keluarnya cairan atau keluarnya darah,
Atau ada orang kencingnya keluarnya batu, batal nggak? Batal, wudunya langsung batal. Mau ente lagi di sholat, mau di luar sholat, pokoknya pas ente punya wudu, sesuatu yang keluar itu dapat membatalkan ente punya wudu. Dan yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah zawalul agli, hilangnya akal dengan cara apapun. Tidur, pingsan, mabuk, pokoknya kalau akal ente hilang maka wudu dinyatakan batal. Ya. Kecuali apa? Kecuali illan naum mutamakin mag'adahu minal ard. Kecuali kalau ente hilangnya akal dengan tidur tapi tidurnya bersila. Ya, di tempat yang rata. Syaratnya tuh. Pertama tempatnya rata. Yang kedua yang pernah kita bahas, enggak terlalu gemuk dan juga enggak terlalu kurus. Pokoknya jangan sampai ada rongga. Ya, ada kesempatan buat angin bisa keluar. Kalau yang terlalu gemuk akhirnya agak naik dia, betul nggak? Nah jadi kemungkinan dia kalau ngeluarin angin dia keluar tuh angin. Atau terlalu kurus, ya kayak lidi itu orang. Ya misalnya, ya ada rongga juga. Jadi pas dia duduk naik dia itu begitu, ketahan sama tulangnya dia. Ya jadi ala kulli hal. Nah yang kedua yang dapat membatalkan wudu apa? Zawalul aql, hilangnya akal dengan cara apapun. Pingsan, ayan, kesurupan, apalagi? Koma, ya ada orang koma, ya udah batal. Apalagi coba hilangnya akal. Hah? Pingsan udah. Ya. Gila, gila sebentaran ngelihat duit semiliar, gila dia. Sadar lagi, hilang, batal nggak wudunya? Batal. Nah pokoknya itu macam-macamnya. Pokoknya hilangnya akal itu dapat membatalkan wudu. Tidur juga batal wudu kita. Kecuali kalau kita tidurnya dalam keadaan bersila. Kalau tidurnya begini Beb, batal nggak? Batal udah. Pokoknya tidurnya bersila. Ini biasanya di Jumatan banyak. Kalau mau lihat orang tidur bersila di Jumatan banyak. Riwayatnya ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sahabat Nabi, dari adabnya sahabat sama Nabi, mereka nggak mungkin qomat kecuali Nabi datang. Suatu hari di waktu Isya, Nabi karena ada tamu, sibuk sama tamu, di masjid sahabat nungguin sholat Isya, Nabi kagak datang-datang. Sampai sahabat tertidur pules di masjid semuanya, itu nunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada riwayat bilang jidatnya mereka kena bawah tuh kakinya, ada yang bilang kena tanah yang ada di situ. Nah sampai Nabi datang, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, disuruh qomat dan semuanya ikut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ente mau tidur supaya nggak batal wudunya, gimana caranya? Nih caranya kayak begini nih. Dia mau jangan dilihat. Ya caranya begitu. Ya itu nggak batal wudunya. Ya paham ya? Jadi begitu. Tuh yang kedua, dah balik lagi sini. Biar hilang ngantuknya, biar hilang. Ya. Itu yang kedua. Jadi yang ngebatalin wudu apa yang kedua? Zawalul aql, hilangnya akal. Kecuali kalau tidurnya dalam keadaan bersila. Tempatnya harus rata. Tapi kalau tempatnya misalnya tidurnya di atas bantal, kan begitu tuh. Turun atau tempatnya kagak rata, nggak boleh. Itu membatalkan. Atau posisi pertama tidur sama bangun harus sama. Nanti tidurnya begini, bangunnya harus begini. Tapi tidur begini, bangun begini, batal nggak? Batal. Posisi harus sama, nggak boleh berbeda. Dan yang berikutnya tidak dikabarkan oleh seseorang yang maksum. Maksum tuh yang nggak punya dosa. Misalnya Nabi ngabarin, ente udah tidur begitu, Nabi ngabarin, sholat wudu ente batal. Tadi ente pas tidur ente jalan-jalan. Misalnya ngigo. Nah ini gimana? Ya udah karena itu Nabi maka batal wudu kita. Tapi kalau adil, orang yang adil, misalnya adil apa? Orang yang taatnya banyak, orang soleh. Misalnya dia orang soleh, kita tahu sholatnya rajin, ibadahnya rajin, puasanya rajin, gak pernah bohong. Dia bilang, wudu ente batal. Nah ini khilaf antara ulama. Yang mu'tamadnya itu dibilang batal. Kenapa? Karena ente tahu nih orang misalnya orang soleh nggak pernah bohong. Tapi ada pendapat seperti Imam Ibn Hajar bilang apa? Karena ente sudah mematuhi peraturan maka nggak batal. Boleh-boleh aja ente terusin. Tapi supaya menghilangkan rasa ragu, lebih baik fakta isyakka
bil yakin. Ente putus rasa ragu-ragu ente dengan keyakinan. Ente lebih baik ente ambil wudu lagi. Nah, itu yang kedua, zawalul aql, hilangnya akal dengan batalnya wudu dengan hilangnya akal. Dan yang ketiga yang dapat membatalkan wudu apa? Massu rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Bersentuhnya laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, atau salah satunya yushtaha, pas dilihat itu orang itu nafsu. Ya, ada perempuan ya, dia masih umur 8 tahun tapi dia bongsor, nafsuin. Nah, itu kalau ente sentuh batal tuh. Ketemunya kulit dengan kulit, sama-sama dewasa, tanpa adanya penghalang. Ya, tanpa adanya penghalang. Tapi kalau ada penghalang walaupun transparan penghalangnya, batal nggak? Nggak batal. Ya, kalau ada penghalang antara laki-laki dan perempuan, ada penghalang walaupun transparan, maka wudu ente tidak batal. Ajnabiyaini, syaratnya juga apa? Ajnabiyin, tidak ada hubungan apapun. Hubungan secara nasab misalnya. Ini laki-laki, ibunya, batal nggak wudunya? Nggak batal. Atau misalnya kakaknya perempuan, batal nggak? Nggak batal. Atau neneknya, pokoknya segi nasab, anaknya perempuan, cucunya perempuan, ponakannya perempuan, batal nggak? Nggak. Tapi sepupunya, batal nggak sepupunya? Batal. Kenapa batal? Karena boleh ente menikah dengan sepupu. Pokoknya syaratnya begitu. Nah, misalnya yang ana sentuh beb, jin perempuan, batal kagak? Ada jin misalnya perempuan, misalnya orang sini demen suka manggil jin misalnya. Dari muka-mukanya sih kagak ada nih. Misalnya kan ada tuh ilmu-ilmu manggil jin apa. Ada orang manggil jin, yang datang jin Ratu Balkis misalnya. Jinnya Ratu Balkis atau Ratu mana tuh yang di Sukabumi? Nyorolo Kidul misalnya. Ente bertemu sama Nyorolo Kidul. Nah, ente sentuh, batal nggak? Khilaf ulama. Imam Ramli bilang nggak batal. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak sah manusia menikah dengan jin. Tapi Imam Ibn Hajar bilang apa? Sah menikah manusia dengan jin, karena banyak kisah-kisahnya itu. Tapi wallahu alam anaknya jadi anak apa? Wallahu alam. Nah, misalnya manusia nikah sama anak jin, jadinya apa? Wallahu alam. Jadi ala kulli hal, intinya yang mengatakan sah menikah dengan jin, maka itu batal wudunya. Yang mengatakan tidak sah menikah dengan jin, berarti tidak batal wudunya. Ini yang ketiga, berarti bertemunya laki-laki dan perempuan, sama-sama dewasa, tanpa ada penghalang dan tanpa ada hubungan secara nasab, yang pertama. Yang kedua apa? Radha'ah. Radha'ah apa? Susuan. Misalnya pas kecil nih, zaman dulu banyak terjadi. Seperti Nabi Muhammad SAW, dia punya ibu susu. Siapa ibu susunya? Halimatus Sa'diyah. Nah, ibu susu jadi ibu susu dengan beberapa syarat. Yang pertama, dia harus nyusunya 5 kali kenyang. Itu yang pertama syaratnya. Tapi kalau baru nyusu sekali, 2 kali kenyang, jadi anak susu nggak? Nggak, harus 5 kali nyusu baru jadi anak susu. Berarti kalau sudah jadi anak susu, anak dari ibu itu yang perempuan semuanya muhrim mente, nggak batal wudu. Yang ke atasnya juga begitu, sama seperti nasab jadinya semua. Dia punya saudara, berarti itu jadi paman ente atau jadinya tante ente secara susu. Saudaranya jadi saudara ente secara susu. Neneknya dia jadi nenek ente secara susu. Jadi sama seperti nasab. Nah, dan yang ketiga itu dari segi al-musaharah. Musaharah itu apa? Ibu mertua ente. Ente nyentuh ibu mertua ente, cium tangan, batal nggak wudunya? Enggak. Tapi istri di mazhab Syafi'i, istri batal. Kenapa? Karena alasannya, karena itu istri bisa kita nikahkan. Makanya di mazhab Syafi'i dinyatakan batal. Tapi dari segi mazhab-mazhab lain seperti Imam Malik mengatakan selagi itu nggak ada syahwat, itu tidak membatalkan. Jadi boleh kita pakai pas lagi kepepet darurat, misalnya kita lagi haji atau kita lagi umroh. Kayaknya nggak mungkin buat ngejaga, karena tawaf itu 7 kali putaran harus punya wudu. Dan terus gimana? Namanya kadang bersentuhan. Nah, selagi nggak ada syahwat, sah ente terusin.
Jangan mentang-mentang ente cewek Libanon ini. Ente sengaja-sengajain begitu tuh, batal. Jadi begitu, kapan lagi nih gue nemu cewek Libanon, nah batal itu semuanya tuh. Dalilnya sama. Pernah suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍah bangun di malam hari. Pas bangun dilihat Rasulullah nggak ada. Nah dalam pikiran Siti Aisyah, oh jangan-jangan Nabi ke istrinya yang lain. Ini perempuan wajar, cemburu perempuan wajar. Nah dia keluar, dicari rumah Nabi nggak ada lampu, dicari, dia ngerangkak mencari. Nggak taunya dilihat Rasulullah SAW lagi sujud, dipegang kakinya. Nah pas dipegang kakinya Rasulullah sama Siti Aisyah, dilihat lagi sujud, ditinggalin. Nabi sholatnya diterusin. Nah ini akhirnya pecah tuh, maksudnya berselisih ulama. Imam Syafi'i berpendapat yang disentuh sama Siti Aisyah tuh sarungnya, kainnya, berarti ada hail. Nah Imam Malik bilang apa? Imam Malik dibilang enggak, kan disebutnya kakinya. Ya udah berarti kulitnya yang disentuh. Tapi Nabi terus meneruskan, intinya enggak ada syahwat kata Imam Malik, maka Nabi terusin sholatnya. Jadi ala kulli hal dua-duanya benar, tapi yang paling hati-hatinya madhab Syafi'i. Ya ala kulli hal semuanya, walaupun misalnya ente nemuin ada satu orang, biasanya apalagi sekarang nih semuanya udah kebuka di medsos. Banyak akhirnya dari kita yang menganggap kalau sentuh sama istri nggak batal. Ya udah nggak batalnya selagi nggak ada syahwat. Nih nyentuhnya dicium, batal nggak? Batal semua madhab. Jadi begitu. Yang ketiga berarti apabila laki-laki dan perempuan bersentuhan tanpa ada hubungan nasab, satu susuan ataupun dari segi mertua dan yang lainnya, maka itu dinyatakan batal selagi nggak adanya penghalang. Nah yang kedua, kecuali, ada kecualinya juga, yang disentuh giginya. Misalnya ada perempuan yang pegangi giginya doang. Nah misalnya dokter gigi, ya dia punya wudu, dia yang disentuh giginya doang, batal nggak wudunya? Nggak batal. Apalagi misalnya tulangnya, ente ngeliat di jalanan perempuan tabrakan, waliyadbillah, kelepas tuh, kepotong, ada tulangnya, ente punya wudu, aku gak mau batal wudu, pegang tulangnya, kagak batal. Kenapa? Karena jarang orang nafsu sama gigi, jarang orang nafsu sama tulang. Ada wudu tulangnya ajib banget nih. Gak ada, makanya syariat luar biasa ya, kita dididik sampai begitu. Gigi, begitu juga rambut. Rambut tuh gak ngebatalin wudu. Ente sentuh rambut itu gak ngebatalin. Tapi selain itu kalau disentuh maka wudu laki-laki dan perempuan itu dinyatakan batal. Dan yang keempat yang dapat membatalkan wudu apa? Masugubulin waduburin bibatnil kafi wa butunul asabe. Menyentuh kemaluan anak cucu Adam dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan tuh. Kalau jempolnya begini, tuh ininya. Telapak tangan. Kalau ente sentuh kemaluan anak cucu Adam, ente sentuh kemaluan ente sendiri misalnya pakai ini, ente punya wudu, ente sentuh kemaluan ente, batal nggak? Batal. Begitu juga perempuan, dia nyentuh dengan telapak tangannya, maka wudunya dinyatakan batal. Nah kecuali misalnya dia punya kambing, dimandiin kambingnya sama dia, dipegang kesentuh, batal nggak? Asal jangan ada syahwat. Nggak batal. Kenapa? Karena syaratnya apa? Syaratnya anak cucu Adam. Walaupun anaknya sendiri, batal nggak? Batal. Walaupun dimandiin anaknya sendiri, batal wudunya kalau disentuh dengan telapak tangan. Tapi kalau disentuhnya begini, batal nggak? Ada orang kencing dia begini pegangnya, batal nggak? Batal nggak? Megang? Batal nggak ente? Ada orang kencing megangnya begini, batal nggak wudunya? Diem dulu, Nana nanya dia, batal nggak? Kenapa nggak? Nih tuh lihat jawabannya. Karena bukan telapak tangan, tapi kencingnya batal nggak? Jadi tetap kencingnya batal, karena kan keluar balik lagi ke syarat yang pertama. Jadi yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Yang satu, keluarnya dari kemaluan, apapun bentuknya, kecuali air mani. Dan yang kedua apa?
hilangnya akal dengan cara apapun. Hilangnya akal itu membatalkan wudhu kecuali orang yang tidurnya udah bangun. Yang ketiga, bersentuhan laki-laki dan perempuan. Pokoknya minggu depan anak tanya nih, nggak bisa jawab, berdiri ningkring. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, kalau nyentuhnya pakai ini nggak batal. Kalau kencing megang ini batal. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang masuk ke adabul ghusli. Adab atau etika-etika pada saat kita mandi. Nah, nanti mandi itu ada hukumnya. Mandi itu kadang hukumnya sunnah, kadang hukumnya jadi wajib, kadang hukumnya jadi mubah. Kadang pun hukumnya bisa jadi makruh mandinya, atau makruh yang bisa sampai ke sesuatu yang dapat membatalkan sesuatu ibadah. Nah, kapan hukum mandi itu jadi sunnah? Pada saat waktu-waktu yang diminta untuk mandi. Seperti apa? Seperti hari Jumat. Rasul mengatakan, al-ghuslu fil jum'ah wajibatun ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat itu diminta di dalam syariat, maka hukumnya sunnah. Imam Syafi'i mengatakan apa? Ma taraktu ghuslul jum'ah fil hadar wala fis safar. Saya enggak pernah ninggalin mandi sholat Jumat walaupun saya lagi musafir ataupun saya lagi di hadar. Pada saat saya lagi gak musafir. Jadi hukumnya sunnah. Dan paling afdolnya masuknya kapan? Mandi hari Jumat. Masuk sunnahnya dari subuh. Udah masuk tuh. Jadi kalau ente mau sholat subuhnya, ana mau mandi dulu. Ya udah silahkan. Mandi, niatin mandinya tuh mandi untuk hari Jumat sunnah. Tapi paling afdolnya kapan mandi Jumat? Paling afdolnya pada saat ente mau pergi sholat Jumat bagi laki-laki. Itu paling afdolnya. Kapan? Berarti ente mau perginya jam 11, mandi afdolnya jam itu. Tujuannya apa? Tujuannya biar orang tuh melihat, oh Masya Allah muslim ini wangi, harum, indah, bersih. Nah itu sunnahnya itu. Dan sunnahnya kapan lagi? Indal Idain, pada saat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hukum mandi jadi apa? Jadi sunnah. Pokoknya sunnah itu kalau ente nadarkan jadi wajib. Hal yang sunnah dinadarkan jadi wajib. Tapi kalau selain yang sunnah, misalnya hal yang makruh ente nadarkan jadi wajib nggak? Nggak. Ditolak sama syariat. Contohnya apa? Contohnya ngerokok bagi orang yang bilang rokok makruh. Misalnya nanti abis makan siang saya nadar mau ngerokok. Jadi wajib nggak tuh ngerokok? Nggak, ditolak sama syariat. Kenapa? Karena hukumnya makruh. Atau di dalam hal yang haram, misalnya saya nadar nanti malam saya mau minum khamr. Jadi wajib nggak tuh? Wah kagak enak, gue udah nadar nih. Oh jadi gue harus minum? Enggak, ditolak tuh syariat. Jadi nadar itu bisa jadi wajib kalau amalannya amalan yang sunnah ataupun yang mubah. Tapi kalau makruh ataupun yang haram itu ditolak. Akhirnya jadi buat alasan buat orang-orang. Jadi yang pertama tuh hukum mandi apa? Hukum mandi mandub atau sunnah. Nah hukum mandi bisa pindah jadi wajib. Kapan? Kalau dinadarkan kayak tadi. Atau pada saat dia junub. Misalnya keluarnya mani. Atau bagi perempuan dia setelah haid selesai. Ataupun nifas selesai. Ataupun adanya wiladah. Makanya seseorang yang diwajibkan mandi itu ada 6 orang. Nah yang pertama siapa? Yang pertama khurujul mani. Keluarnya mani. Pokoknya keluarnya mani, mau dia dengan cara sendiri atau dia dengan istrinya, pokoknya apapun. Kalau dia khurujul mani, dia mimpi, maka diwajibkan untuk mandi hadas besar. Nah yang pertama. Yang kedua siapa? Idzal taga hasyafatahu fil farj. Kalau apabila masuk kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, itu mandi, wajib mandi walaupun dia belum keluar maninya. Ada orang misalnya pertengahan dia berhenti dulu. Ntar terusin lagi sejam ya. Nah misalnya begitu. Udah wajib mandi belum? Wajib mandinya. Kenapa wajib mandi? Karena sudah masuk kemaluan ke kemaluan perempuan. Nah dan yang ketiga yang wajib mandi siapa? Yang selesai haid. Kalau haidnya udah selesai, buat perempuan
Ya, kebanyakan haidnya tuh 6 sampai 7 hari. Tapi maksimalnya berapa hari? Maksimalnya 15 hari. Berarti setelah 15 hari masih keluar darah, itu namanya dam fasad. Dia tetap wajib mandi, dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa kalau di bulan suci Ramadan. Tapi kalau di bawah 15 hari darah masih keluar, masih darahnya darah haid. Kebanyakan tapi 6 sampai 7 hari. Nah, habis itu ada namanya yang wajib mandi yang berikutnya siapa? Setelah nifas. Bedanya haid sama nifas apa? Kalau haid itu adalah damun jibillatun yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabilis shihah. Satu darah yang merupakan adat istiadat dari seorang wanita yang keluar dari rahim yang dalam. Dari rahim yang dalam dan menunjukkan bahwa wanita itu adalah sehat. Jadi adanya setiap bulan tuh dam yang kebiasaan keluar dari seorang perempuan. Nah, itu haid. Tapi yang namanya nifas apa? Nifas adalah damun yakhruju agibal wiladah. Satu darah yang keluar setelah adanya persalinan. Oh, anak lahir, habis itu ada namanya dam nifas. Itu biasanya berapa hari? Biasanya kebanyakan 40 hari. 40 hari. Makanya laki-laki pokoknya kalau hari ini lagi nifas begitu tuh. Suka nendangin kaleng di jalanan. Begitu. Maksimalnya berapa hari? Maksimalnya 60 hari. Setelah 60-61 keluar darah, berarti itu darah apa? Darah fasad. Berarti dia tetap wajib mandi, dia tutup pakai pembalut, dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa. Jelas ya? Nah, minimalnya berapa dam nifas tuh? Minimalnya sekali keluar berhenti. Itu juga jarang terjadi, kebanyakan 40 hari, maksimalnya 60 hari. Nah, yang kelima yang wajib mandi siapa? Al-wiladah. Ada perempuan yang melahirkan tanpa ada darah sama sekali. Tetap wajib mandi enggak? Tetap wajib mandi. Diibaratkan seperti mani yang keluar. Maka yang wiladah tetap diwajibkan untuk mandi walaupun enggak ada darah. Dan yang keenam wajib mandi siapa? Si mayit, jenazah. Tapi yang mandiin siapa? Yang mandiin yang hidup. Fardu kifayah hukumnya kalau banyak yang bisa mandiin. Tapi kalau nggak ada orang kecuali ente, misalnya di satu kampung, laki-lakinya cuma satu, sisanya perempuan semua, maka jadinya fardu ain, jadinya fardu yang wajib dilakukan sama orang tersebut. Jadi 6. Apa aja yang pertama? Khurujul mani, keluarnya mani. Wah, PR-nya banyak banget ini. Yang kedua? Nah, masuk. Yang paling diingat yang kedua nih kayaknya. Yang ketiga? Haid. Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Jenazah. Nah, sekarang masuk ke kitab kita. Adabul ghusli, adab atau tata cara mandi. Fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in. Apabila engkau didatangi janabatun, engkau junub min ihtilamin, ada orang mimpi junubnya berarti mimpi basah. Aw wiqa'in di berhubungan badan dengan istrinya. Fakhudhil ina'a ilal muktasal, maka ambillah air dari tempat air, yaitu di kamar mandi. Waghsil yadaika awwalan thalathan, dan yang sunnahnya ente basuh tangan ente 3 kali itu, ambil tuh air, cuci tangan ente 3 kali. Wa azil ma ala badanika min gadarin, dan kalau ada kotoran di badan ente, sunnahnya ente bersihin dulu, misalnya bekas-bekas air mani, ya dibersihin dulu tuh sebelum adanya mandi. Itu sunnahnya begitu. Wa tawadda kama sabaka wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awat. Dan setelah itu, pada saat engkau basuh ente punya kemaluan tuh, udah niatin tuh niat mandi hadas besar. Udah selesai. Pertama kita Kita istinja. Disunahkan kan istinja, niatin mandi hadas besar. Jadi minim kalau ada seseorang itu junub atau dia wajib mandi hadas besar, misalnya kalau malas, paling minim apa yang kita lakukan? Paling minim kalau bisa ente cuci kemaluan ente, dengan niat mengangkat hadas besar. Nanti pagi ente terusin tuh, mandinya. Itu paling minim. Tapi kalau paling afdolnya mandi selesain. Tapi setelah di bawah afdol apa? Di bawah afdol paling dikit wudu. Kenapa? Karena
sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan janabah itu semuanya makruh. Makan makruh, minum makruh, kecuali kita lakuin 3 tadi. Minimnya kita cuci kemaluan kita, atau kita berwudu, atau mandi hadas besar. Bahkan para ulama mengatakan seseorang kalau junub, dia makan, dia minum, itu bisa jadi racun buat dia. Waliyadzubillah. Makanya usahain tuh paling sedikit itu. Paling sedikit lagi misalnya itu udah terpapar, udah di tempat tidur, udah gak bisa gerak. Misalnya gimana? Paling dikit kata Habib Ahmad bin Hasan Attas apa? Udah ente tayamum situ. Habis itu ente tidur. Pas bangun ente baru mandi hadas besar. Wa tawadda kama sabaga. Nah, setelah ente cuci tangan ente wudu sebagaimana sudah lewat yang pernah kita bahas tentang wudu pada saat mau melaksanakan sholat. Ma'a jami'id da'awat, dengan membaca semua doa-doa yang sudah lewat. Wa akhir ghasla gadamaika kaila yadhi'al ma. Nah, di sini disunnahkan karena ada hadisnya di dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau ngambil wudu, dia dalam keadaan janabah, kakinya itu enggak dicuci dulu sama Nabi. Nah, ini merupakan dalil bahwa al-mualah itu enggak wajib, sunnah. Mualah artinya apa? Harus disambung terus, wajib enggak? Misalnya anak habis basuh muka, wajib langsung ke tangan enggak? Misalnya anak mau sejam lagi baru anak tangan, boleh enggak? Boleh, sah-sah aja. Karena sunnah mualah, sunnah langsung disambung. Dalilnya ini nih. Imam Ghazali ngambil dari hadis Bukhari, Nabi pada saat ngambil wudu, pada saat mandi hadas besar, nyuci kakinya entar berbarengan dengan mandi. Biar airnya enggak ngebuang. Fa idza faragta minal wudu, maka apabila engkau selesaikan wudumu, fasubbal ma ala ra'sika thalathan. Yang pertama, air tuh ente siram ke kepala ente 3 kali. 1, 2, 3. Wa anta nawin raf'al hadathi minal janabah. Dan pada saat engkau menyirami kepala ente, niatkan untuk mengangkat hadas besar. Thumma ala shiqqikal aiman thalathan, thumma alal aisar thalathan. Habis itu kemudian yang kanan dulu 3 kali sampai kaki tuh. 1, 2, 3. Nah, kakinya udah kena tuh kan? Nah, itu sudah termasuk wudu. Jadi yang kakinya wudu udah terangkat. Nah, terus thumma alal aisar thalathan. Kemudian yang kirinya 3 kali disunnahkan. Tuh kanan 3 disunnahkan, kiri juga 3. Wadluk ma akbala min badanika wa ma adbar thalathan. Kemudian yang belakang, kanannya 3, kirinya juga 3. Kalau usahakan wadluk artinya apa? Kalau bisa digosok begini. Apalagi kalau kita bahkan disunahkan bagi orang-orang yang gemuk, yang banyak lipetan badannya misalnya, itu disunahkan. Bahkan bisa jadi wajib kalau kita yakin air itu nggak masuk. Ada kan, maaf nih, nyimpen dompet di situ tuh, bisa. Misalnya nih, maka diwajib tuh dibuka tuh, digitu-gituin tuh, air biar masuk. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib gondrong, suka miara rambut. Tapi pada saat mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya setiap rambut itu harus kena. Kalau ada satu rambut atau satu kulit yang tidak kena pada saat kita mandi janabah, maka semua amalan kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia takut. Dari itu hari botak pelontos terus. Enggak pernah. Bahkan dijulukin sama Sayyidina Umar si botak. Karena takut kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati kalau mandi itu, makanya tenang, jangan buru-buru. Karena berapa banyak orang disiksa di kuburannya karena tidak pandai di dalam bersuci. Karena bersuci itu adalah miftahul ibadah, kunci daripada semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Wa khallil sya'ra ra'sika wa lihyatika. Wa khallil itu apa? Di sela-sela. Ente punya rambut misalnya, di sela-sela tuh dimasukin biar air masuk ke dalam. Begitu juga jenggot walaupun tebal di dalam janabah wajib masuk ke dalam. Tapi kalau di dalam wudu wajib nggak? Kalau jenggotnya jenggot tebal wajib masuk ke dalam nggak? Nggak, cukup diginiin. Tapi kalau di dalam mandi wajib air tuh masuk sampai ke dalam-dalam.
Wa ausilil ma'a ila ma'atifil badan, dan sampaikan air-air tersebut sampai ke lipatan-lipatan badan. Wa manabitis sya'ar ma khaffa minhu, dan rambut-rambut apapun, kumis ente, jenggot ente, al-idarain, cambang, bulu ketiak, pokoknya semua rambut, kakinya banyak bulunya, semuanya air harus masuk. Wa ma kathuf, mau yang tebal ataupun yang tipis. Wahdar antamassa dzakaraka ba'dal wudu, dan setelah engkau wudu, hati-hati, karena ada sesuatu yang dapat membatalkan wudu ente. Berarti yang kita tadi udah pelajarin. Berarti kalau ente udah ambil wudu, terus ente mandi. Nah pertengahan mandi kan kaki tadi udah keangkat juga. Berarti ente posisi dalam keadaan wudu, betul nggak? Berarti ente posisi dalam keadaan wudu. Berarti hati-hati kata Imam Ghazali, jangan menyentuh sesuatu yang dapat membatalkan wudu ente. Kalau wudu ente batal, berarti nanti akhir mandi wajib wudu lagi nggak? Wajib wudu lagi kalau ente mau sholat. Berarti apa yang ngebatalin wudu? Menyentuh kemaluan. Berarti kalau mau disentuh pun dengan ini. Jangan pakai telapak tangan. Paham ente? Masya Allah. Wah. Fa in asabathu yaduka fa'idil wudu. Kalau memang tersentuh oleh tanganmu sesuatu yang membatalkan wudu, fa'idil wudu, maka ulangi wudu yang sama. Wal faridatu min jumlati dzalika kullih, dan yang diwajibkan di dalam mandi hadas besar sebenarnya 2. Apa yang pertama? An-niyah. Nah, di situ izalatun najasa ada? Enggak ada. Nah, yang pertama adalah an-niyah. Yang kedua di situ apa tulisannya? Nah, yang kedua wasti'abul badani bil ghusli. Nah, mandi hadas besar rukunnya cuma 2. Apa? Yang pertama niat mengangkat hadas besar. Yang kedua apa? Yang kedua wajib seluruh tubuh kita yang dohir itu terkena air atau masuknya air. Yang dohir. Tapi yang batin-batin misalnya mata dalam sini, wajib kena air enggak? Enggak wajib. Atau hidung kita dalam-dalam sini wajib kena air enggak? Enggak. Pokoknya yang dohir semuanya wajib dikenakan air. Jadi rukunnya cuma 2. Kalau mandi hadas besar rukunnya berapa? Rukunnya 2. Kalau wudu udah kita bahas kemarin berapa? 6. Nanti di sini bakal diterangin lagi. Wa fardhul wudu, dan furudul wudu, dan sesuatu yang diwajibkan di dalam wudu adalah 6. Ghaslul wajhi, di sini dimajuin membasuh wajah. Ya. Ada. Ghaslul wajhi itu yang pertama. Yang kedua wal yadaini ilal mirfaqain. Ini ulangan aja nih. Kedua tangan sampai siku-siku. Wa mas'u ba'dhir ra'si, menyentuh sebagian daripada kepala. Wa ghaslur rijlaini ma'al ka'baini marratan, dan membasuh kedua kaki kita dengan apa? Mata kaki marratan, sekali itu semuanya itu. Itu yang fardu. Tapi kalau 3 kali hukumnya sunnah. Lebih dari 3 hukumnya makruh. Kurang dari 3 hukumnya makruh juga. Kurang dari 3 makruh, lebih dari 3 juga makruh. Tapi lebih dari 3 bisa haram. Kapan? Kalau airnya memang wakafnya untuk wudu. Nanti lebih dari 3, boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Ma'an niyah wat tertib. Tuh, tadi udah 4, berarti ditambahin 2 lagi. Dengan niat dan tertib. Arti niat apa? Niat tempatnya di hati. Wajib kita niat mengangkat hadas kecil. Wat talaffuz biha sunnah. Kita mengucap niat hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tertib, artinya tertib apa? La yugaddimu udhun ala udwin. Tidak boleh memajui sesuatu anggota tubuh yang sudah ditata sama Allah terhadap anggota tubuh yang lain. Adabut tayammum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum ana mau bahas, ana ada faedah di sini ana pernah ambil. Oh, di sini ada tambahan lagi situ. Oh, di sini ada. Oh, sini enggak ada ini. Oh, ada nih, ada. Wa ma adaha sunanun muakkadatun, dan selain itu semua berarti kumur-kumur, masukin air ke hidung, keluarin dari hidung. Itu apa semuanya? Sunanun muakkadatun, sunnah-sunnah yang muakkadah, enggak ditinggalin sama Nabi Muhammad SAW. Ya.
Fadluha katsirun, keutamaannya banyak. Wa thawabuha jazilun, dan pahalanya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mutahawinu biha khasirun, dan orang yang menyia-nyiakan itu dia bakal merugi nanti di yaumul qiyamah. Sunnahnya berarti kalau wudu jangan dipas-pasin, dilebihin. 3 kali. Di sini kan dibilang sekali-sekali aja, berarti sunnahnya 3 kali. Karena dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW kita bakal dapat sesuatu yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa bi asli faraidin mukhatirun, bahkan itu bisa jadi bahaya buat ente kalau ente sering ninggalin apa? Ninggalin yang sunnah. Karena Syekh Abdurrahman As-Segaf bilang apa? Siapa orang yang menyia-nyiakan atau menyepelehkan sesuatu yang sunnah, suatu hari dia bakal menyepelehkan sesuatu yang wajib. Sunnah biasa deh. Sunnah enggak deh, sunnah ini sunnah Nabi kok. Disepelehin, suatu hari ente bakal menyepelehkan sesuatu yang hukumnya wajib. Fa innan nawafil jawabirun lil faraid, karena sesuatu yang sunnah itu dapat menutupi kesalahan-kesalahan ente pada saat mengerjakan yang wajib. Makanya perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah. Takutnya puasa fardu ente ada yang salah, ente nggak sengaja. Dengan ente puasa Senin Kemis, puasa yang fardu tadi yang ada kesalahan, maka ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Ente wudu, ada salah di dalam wudu, misalnya mungkin 1 titik gak kena, ente gak sengaja, gara-gara ente melakukan sunnah 3 kali misalnya, atau ente kumur-kumur, atau masukin air ke hidung, keluarin dari hidung, gara-gara itu akhirnya kesalahan ente ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita tutup, nah di sini anak menukil ada faedah makruhat fi qada'il hajah, sesuatu yang hukumnya makruh bahkan bisa mendatangkan penyakit pada saat kita lagi buang hajat di kamar mandi. Apa? Yang pertama al-busaq, meludah ke tempat kotoran kita. Ada orang suka buang air tuh, pas lagi buang air dia suka ngeludah tuh, diludahin tuh kotoran dia. Nah itu yurisul waswas, dapat mewariskan sifat waswas di dalam diri ente. Makanya tinggalin tuh, jangan suka diperhatiin tuh kotoran ente. Diperhatiin, diludah-ludahin tuh, tuih, lagi enak sama orang kali begitu. Enggak, jangan suka meludah di tempat kotoran kita WC pada saat kita buang hajat. Lalu apalagi yang kedua, as-siwak. Ada orang suka sikat gigi pas dia lagi buang air. Ada enggak? Sikat gigi sekalian deh tuh lagi buru-buru. Nah ini yurithun nisyan, bisa bikin ente cepet pikun. Ya, hati-hati, jangan dibiasain tuh. Atau siwak, dibawa siwak gini-gini, atau sikat gigi, lagi buang hajat, tinggalin. Ya. Terus apa lagi? Mana itu? Menggoyang-goyangkan khatim. Dia punya cincin, diperhatiin, digoyang-goyang. Gak boleh, kenapa? Karena kata ulama itu dapat mendatangkan setan yang bisa nginep 3 hari sampai seminggu di situ. Ente goyang-goyang, jangan. Udah pokoknya ente kalau udah buang hajat fokus aja udah. Selesai ente jalan. Dan yang kedua apa lagi? At-takallum bila darurah, berbicara tanpa adanya darurat. Ngomong atau nyanyi-nyanyi. Ya kan ada yang suka nyanyi-nyanyi tuh pakai apa? Pakai headset. Lagi buang hajat ente pakai headset. Enggak, itu mendatangkan amarah Allah Subhanahu wa taala waliyadbillah. Terus apa lagi? Gatlul gummal, taghmidul ainain. Lagi buang hajat merem, makruh tuh. Lagi buang hajat dihayatin kali ya, mungkin ya. Makruh. Apa? Yurithun nifaq, dapat mewariskan sifat kemunafikan. Waliyadbillah. Habis itu apa? Ikhrajul asnan ja'al ras bainal yadain. Atau ada orang yang suka begini nih, lagi buang hajat dia begini. Atau begini nih. Nah ini hukumnya makruh. Kenapa? Karena dapat yugassil qalb, bikin hati ente keras, jadi sombong, jadi angkuh. Waliyadbillah. Istinadu alal haid, atau lama pada saat buang hajat. Ada orang buang hajatnya lama, demen dia ngopi dulu, ya kan? Dia ngerokok, ada kan ngerokok ya, nunggu rokoknya habis 2 batang. Nah itu apa? Bisa mendatangkan penyakit wasir. Waliyadbillah. Mungkin kedokteran lebih paham, Dokter Asad.
Nah ini dibuat sama Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ditulis tuh, dinukil di dalam kitabnya, diterangkan tentang sesuatu yang makruh pada saat kita buang hajat. Wallahu a'lam bishawab. Adabut tayammum. Berhenti. Atau ada orang buang air tuh kata Habib Salim, video call. Nah gimana hukumnya tuh? Nah tentar tergantung tuh. Wallahu a'lam. Video call. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair katsir. Kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau menanya silakan. Bagi yang akhwat bisa dalam berupa tulisan. Assalamualaikum, afwan Bib, mau tanya, ketika kita dalam kondisi sakit, kemudian kita bermimpi keluar mani, apakah wajib mandi junub atau tidak? Kedua, ketika dalam keadaan puasa wajib kemudian bermimpi keluar mani, apakah puasanya batal atau tidak? Syukron Bib. Yang pertama, ada orang sakit, pada saat dia sakit dia tidur mimpi junub, ya keluar mani, tetap wajib mandi nggak? Wajib mandi. Tapi ternyata dokter yang bisa dipercaya dibilang kalau ente mandi maka penyakit ente bakal nambah. Berarti gimana? Maka diperbolehkan untuk bertayamum. Nah insyaallah minggu depan kita bakal bahas tuh tentang tayamum. Jadi inda darurah tubihul mahdurat. Kaidahnya apa? Sesuatu yang dalam keadaan darurat maka yang tadinya tidak boleh jadi diperbolehkan. Nah terus yang kedua, misalnya kita puasa bulan suci Ramadan, habis subuh kita tidur, pas kita tidur bangun jam 8 pagi, pas kita bangun jam 8 pagi kita dalam keadaan junub, batal nggak puasanya? Nggak batal. Silahkan ente mandi junub, terusin puasanya dan puasanya sah. Begitu juga ada orang sebelum adzan subuh, kadang dia hubungan sama istrinya, setelah dia hubungan dia lupa mandi, dia pengen tidur sebentar, tahu-tahu bangunnya jam 10 pagi dalam keadaan junub, batal nggak wudunya? Batal nggak puasanya? Nggak batal. Silahkan dia mandi dan terusin puasanya. Yang penting keluar junubnya dalam keadaan puasa, bukan dalam keadaan sengaja. Kalau di siang hari bulan suci Ramadan, mau puasanya wajib atau puasanya sunnah, kalau dia sengaja mengeluarkan maninya, maka itu yang dapat membatalkan puasa dia. Kalau puasanya puasa wajib seperti bulan suci Ramadan, kalau dia batalin hubungan sama istrinya, maka dia diwajibkan kafarah atul udmah. Dia dapat denda. Dendanya apa? Dendanya nanti setelah bulan suci Ramadan, dia wajib mengkodok puasanya, digantinya berapa banyak? 2 bulan berturut-turut dia wajib puasa. Kenapa? Karena dia batalkan puasanya dengan hubungan badan sama istrinya. Tapi kalau dia pintar misalnya udah belajar, dia minum dulu, batalin, habis itu dia baru hubungan sama istrinya. Gimana? Wajib puasa yang 2 bulan nggak? Nggak wajib. Karena dibatalin dengan apa? Dengan minum dulu. Tapi tetap hukumnya haram nggak? Tetap hukumnya haram. Bahaya Vigi. Vigi bahaya juga Vigi nih. Assalamualaikum. Tanya ini juga. Maaf mau tanya, menurut pemahaman saya istidraj itu adalah memberi percepatan nikmat terus menerus tanpa adanya musibah di dunia. Simpelnya seperti azab kecil, sementara nikmat mengalir, maksiat tetap jalan terus. Bagaimana pendapatnya Habib? Ada teman saya yang tidak meyakini istidraj seorang muslim. Ia menilai kasih sayang, cinta dan murka Allah ialah hak prerogatif Allah. Jadi kalau dapat murkanya Allah, terkesan suuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, terkait selawat Nabi itu datangnya dari manakah Habib? Apakah dibuat dari orang-orang soleh terdahulu? Jadi intinya pertama gini, kalau kita mau cerita istidraj ini sesuatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang, tetapi orang tersebut bukan ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia sholat kagak, dia ibadah kagak, puasa kagak, tapi Allah kasih rezekinya lancar, ibadahnya jalan, seperti orang-orang kafir. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, seakan-akan Allah ini mau ngepur, dibiarin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan tersebut adalah istidraj.
Jangan kita beranggap, oh Allah pada saat kita maksiat, Allah kasih kenikmatan tuh gak berhenti-berhenti. Yang ente perlu tahu, itu Allah mau ngetes kadar keimanan ente sampai mana. Kalau ente tetap lupa, kata ulama apa? Suatu hari satakunu kafiran. Ente tanpa ente sengaja, karena ente sudah menikmati itu dan percaya dengan bisikan-bisikan setan, suatu hari ente bakal kufur tanpa ente sengaja. Bahkan ente jadikan mainan itu. Oh misalnya wajib, sholat kagak wajib sebenarnya. Gue gak butuh sama surga misalnya. Nah ini istidraj tuh, gue udah duit banyak, gue rezeki alhamdulillah lancar apa semuanya. Nah suatu hari kalau Allah kasih ente penyakit, maka waliyadzubillah ente bakal ingat lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti dari istidraj itu pindah namanya karomah. Karomah itu apa? Sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang luas, atau dari segi apa? Dari segi sesuatu yang ente nggak bisa, dia bisa. Misalnya ngelihat sesuatu, ente nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat. Ada orang buta, tapi dia mendapatkan karomah karena taatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa ngelihat sesuatu yang harusnya ente lihat, dia bisa ngelihat. Contohnya seperti Imam Haddad. Murid-muridnya datang, dia nggak bisa ngelihat, buta. Zahirnya buta, tapi karena dia punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena taatnya dia, muridnya pas lagi mau minum kopi, di situ ada laler, dikasih tahu, di kopi ente ada laler tuh. Padahal yang melek gak ngelihat, tapi yang buta bisa melihat. Itu namanya karomah. Diberikan sama orang-orang selain nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mukjizat diberikan kepada siapa? Diberikan kepada hanya ke nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan berarti akhirnya orang jadi suuzon sama Allah, enggak. Makanya adabnya orang kalau belajar tauhid gimana? Kita pas kecil, kita arkanul iman kan apa? Kan ada 6. Salah satunya wajib meyakini bahwa kebaikan datangnya dari siapa? Dari Allah. Keburukan juga datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi adabnya apa? Tapi dari segi adab, keburukan datangnya dari Allah, tetap yang membuat saya. Yang kita salahkan tetap diri kita sendiri. Ya. Terus yang kedua, terkait selawat Nabi itu datangnya dari manakah bib? Apakah dibuat dari orang-orang soleh terdahulu? Tergantung selawatnya. Ya, di dalam hadis banyak tuh selawat Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Kita mau selawat sama ente gimana ya Rasulullah? Kata Nabi, katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah di riwayat lain sahabat nanya, ya Rasulullah kaifa nusalli alaik? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-ummi wa ala alih wa dhurriyyatih wa ashabih. Jadi riwayat memang banyak. Dan memang banyak juga para ulama, orang-orang solehin dulu, karena memang perintahnya umum dari Allah. Allah bilangnya di Quran apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintahnya umum, berarti ente selawat terserah ente. Yang penting selawat itu yang disebut nama Nabi dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang seperti dia selawat fatah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbi wa wala. Nah intinya yang disebut Nabi, kemudian keluarga Rasulullah SAW. Boleh dimasukin doa juga. Ada orang selawat di situ diselipkan juga doa-doa dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enggak masalah. Kenapa? Karena dalilnya ada yang umum, dalilnya juga dari Nabi ada yang khusus. Banyak Nabi meriwayatkan selawat kepada dirinya sendiri, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nabi pada tambahan boleh. Apabila sehabis olahraga berkeringat, baju kotor karena keringat, sudah masuk waktu sholat, apakah sah orang tersebut dalam sholat? Nah kira-kira berarti keringat najis enggak? Itu yang pertama dilihat. Kalau keringat najis baru enggak sah sholat kita. Tapi keringat najis enggak? Keringat enggak najis. Jadi di dalam fikih itu ada sesuatu yang kotor najis, ada sesuatu yang kotor tidak najis. Contohnya apa? Contohnya air liur ente. Kalau masih di dalam area lidah, dia keluar tuh, ente lagi sholat, ileran ente. Batal nggak sholat ente? Enggak.
Tapi pada saat ente sholat, ente muntah. Muntahnya misalnya air doang. Batal nggak sholatnya? Kenapa? Karena mulut ente ada najis. Keluarnya dari dalam. Tapi kalau masih di area sini, air liurnya itu nggak najis. Makanya ada sesuatu yang kotor, tapi nggak najis. Ingus, ente lagi sholat. Banyak kan orang tuh kalau lagi flu. Batal nggak sholatnya? Enggak. Jadi ada sesuatu yang kotor, tapi tidak najis. Keringat juga begitu. Kelihatannya kayaknya, ini orang keringetan. Tapi najis nggak bajunya? Enggak. Tapi ada sesuatu yang kotor, itu najis. Seperti darah, seperti muntah, dan yang lainnya. Ya, betul. Mau tanya, kalau lagi wudhu terus digigit nyamuk, terus ditepok nyamuknya ada bekas darah. Nah kalau lagi wudhu, ente langsung bersihin tuh dengan wudhu tadi, langsung ente bersihin. Tapi pas lagi sholat, ente tepok, mati itu nyamuk, batal sholat ente. Kenapa? Karena ente membawa najis, ente membawa bangke. Berarti ada orang kadang lagi sholat, dia nengok ke kantongnya, ada laler mati, batal nggak sholatnya? Kenapa batal? Karena dia bawa bangke. Bangke itu najis nggak? Bangke apapun najis. Bangke apapun najis. Maka kalau ente sholat bawa bangke di badan ente atau di baju ente, maka hukum sholat ente tidak sah. Karena syarat sahnya sholat salah satunya apa? Wajib badan kita, tempat sholat kita, dan baju kita terlepas dari hal yang najis. Misalnya tempat ente sujud, ada laler, ente sujudnya sengaja di atas laler, batal nggak? Batal. Tapi kalau cuman di tengah-tengah ente nggak kena, gimana hukumnya? Hukumnya cuman makruh. Kenapa makruh? Karena takutnya tersentuh. Kalau tersentuh bisa ngebatalin sholat ente. Ya. Bib Afwan mau tanya terkait penggunaan kata-kata Sayyidina dalam sholat, bagaimana Bib? Jazakallah khair. Memang ente kalau buka di dalam Bukhari, kitab Bukhari, Nabi pada saat ditanya, Nabi cuman bilangnya gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini dibahas sama ulama-ulama gitu. Banyak pembahasannya yang luar biasa. Apa itu? Orang baik nih. Di pembahasan memang banyak tuh. Syekh Yusuf An-Nabhani membahas satu kitab khusus untuk pembacaan Sayyidina atau tidak. Sebenarnya baliknya gini lagi. Semua dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun ada di dalam hadis, semua kita kembalikan kepada ulama-ulama terdahulu. Dan semua dalil yang kita tahu pada saat kita mempelajari, ada satu dalil misalnya begini, Nabi itu setiap malam istighfar 70 kali. Nabi setiap malam istighfar, ada riwayat lain bilang sampai 100 kali. Berarti kalau kita cuman belajarnya begitu-begitu aja tuh belajar agama, maka kita bakal bilang apa? Oh, Nabi istighfar berarti Nabi punya dosa, makanya Nabi istighfar. Di riwayat lain Nabi setiap malam sujud, ruku sampai kakinya bengkak. Betul nggak? Riwayatnya sahih. Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, ente kan dosanya udah diampunin yang udah lalu dan yang akan datang. Berarti itu gimana? Oh, berarti Nabi punya dosa tapi diampunin sama Allah. Betul nggak? Pikiran kita bakal begitu. Tapi kalau orang yang beradab, beretika sama Rasulullah SAW, maka dia nggak bakal ngartiin seperti itu. Seperti ulama-ulama kita, As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, dia punya kitab namanya Muhammad al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna, zahir ataupun batinnya Rasulullah SAW. Jadi pada saat ada hadis-hadis seperti itu, atau ada orang yang pakai Sayyidina, itu yang main apa? Berarti yang main adabnya ente sama Rasulullah. Ente guru terdekat ente aja, jangan jauh-jauh. Misalnya gini, misalnya ente ketemu guru siapa, ente guru sekolah dah, guru matematika, namanya Ali. Ente ketemu di jalan, Ali baik li, kira-kira gimana tuh? Boleh nggak tapi anak ngomong Ali? Boleh aja, tapi pasti ente dicap nggak adab, betul nggak? Nah, Ali pasti dicap nggak adab. Apalagi bapak moyangnya guru, ibaratnya gitu. Ketuanya dari guru-guru yang ada. Ente ketemu ulama yang hebatnya gimana, pasti kembalinya ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Masa iya Rasulullah kalau ada di depan ente,
Ya kalau ada orang misalnya anak nggak mau pakai Sayyidina, nggak masalah, itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan teks hadisnya memang begitu. Oh Nabi pada saat ditanya, kaifa nusolli alaik, kata Nabi, katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nabi nggak bilang Sayyidina. Kenapa? Karena Nabi itu punya sifat rendah diri. Gak mungkin Nabi lo panggil gue Sayyidina, mungkin gak? Gak mungkin. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW seperti Imam Malik. Imam Malik pada saat dia dapat satu hadis, hadisnya bunyinya begini. Idza saragat Fatimah gata'tu yadaha. Kalau anakku Fatimah mencuri, kata Nabi apa? Saya potong tangannya. Nah Imam Malik pada saat baca tuh hadis, karena adabnya dia sama Rasulullah SAW, apa kata dia? Kalau fulanah mencuri, saya bakal potong tangannya. Oh ini berarti gak ngikutin hadis Nabi? Enggak, ternyata adab itu lebih daripada ilmu. Nah semakin besar ente punya adab, ente punya etika, oh berarti ilmu ente makin luas kepada Rasulullah SAW. Padahal itu jelas tuh, Nabi bilang Fatimah kalau mencuri, saya bakal potong tangannya. Tapi Imam Malik bilang apa? Diganti Fatimah dengan Fulanah. Nah Imam Malik datang ke mana? Ke Madinah. Dia doa ngadepnya ke makam Nabi. Tapi doanya tetap sama Allah. Dia ngadepnya ke makam Nabi. Murid-muridnya bilang, Imam Malik doakan sunnahnya ngadep ke mana? Ngadepnya ke kiblat, kok ente ngadep ke Rasulullah sih? Kata Imam Malik apa? Ana nggak tahu doa kecuali dari ini orang, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baliknya ke adab lagi. Pada saat ente mengatakan ala Muhammad wa ali Muhammad, silahkan, tidak masalah. Dan kita punya ulama-ulama dulu pada saat pembacaan ratib kadang nggak pakai Sayyidina. Untuk apa? Untuk mengikuti hadis Rasulullah SAW. Tapi ada kalanya juga memakai kata-kata Sayyidina. Dan kebanyakan waktu dipakai kata-kata Sayyidina. Arti Sayyidina apa sih? Orang kadang menganggap, oh Sayyidina, intinya jangan ente jadikan Rasulullah sebagai Tuhan ente. Sayyid artinya apa? Sayyid artinya masada fi qaumih, seseorang yang dijadikan pemimpin di dalam satu kaum. Maka itu boleh ente panggil Sayyidina. Jadi baliknya kemana lagi? Baliknya kepada etika ente, adabnya ente sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pakai Sayyidina silahkan, yang nggak pakai Sayyidina cintain lagi Nabi, tingkatin lagi cinta ente kepada Rasulullah SAW supaya suatu hari ente pakai Sayyidina. Ya, fadhal. Assalamualaikum Bib, setelah wudu kita tidak sengaja melihat hal yang tidak senonoh, apakah batal Bib? Batal secara zahirnya enggak, karena yang membatalkan wudu ada berapa tadi? Ada berapa? 6 apa 4? Masya Allah nih orangnya. Berarti suka pikun, berarti suka ngeludah ke ini nih. Dan jangan ini. Ya. Jadi 6 apa 4? 4. Selain itu batal nggak wudu? Enggak, secara zahirnya begitu. Walaupun ada hadis-hadis Nabi yang lain. Sama seperti puasa. Kata Nabi, Kam min sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa udah capek-capek, dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tapi puasanya sah nggak secara ilmu fikih? Sah aja. Tapi secara batinnya dia nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga di dalam wudu. Ya, dalam wudu dia ngelihat sesuatu yang tidak senonoh misalnya, ya udah itu nggak ngebatalin ente punya wudu, tapi sebaiknya ente perbarui lagi wudu ente biar yang di mata dosanya hilang lagi, biar diampunin lagi sama Allah. Ya. Ya, mau tanya juga Bib. Betul. Ada pendapat katanya kalau sudah mandi hadas besar atau mandi hadas kecil yang diniatkan itu juga sudah terhitung wudu, tidak perlu wudu lagi. Pendapat itu gimana Bib? Nah sebenarnya begini, tadi Imam Ghazali itu menyebutkan mandi plus sunnah. Tapi kalau ada orang dia langsung mandi hadas besar, nah pada saat dia mandi hadas besar, karena hadas kecil itu masuk di hadas besar, cukup. Jadi kalau dia cuma mandi hadas besar, yang penting syarat terakhirnya apa? Dia tidak menyentuh sesuatu yang dapat membatalkan wudunya, maka sudah dihitung juga wudu. Karena hadas besarnya sudah terangkat, apalagi hadas kecilnya. Tidak sebaliknya. Ada orang ngangkat hadas kecil, oh ini sekalian junub, bisa nggak? Enggak. Tapi kalau hadas besar,
itu sudah cukup untuk mengangkat juga hadas kecil. Betul. Tapi di sini dijelaskan hanya mandi junub. Tapi kalau mandi sunnah Nah, nggak lain. termasuk. Udah. Kalau mandi sunnah nggak termasuk mengangkat wudu. Hanya mandi junub Yeah. saja. Kalau misalnya kita mandi sunnah Jumat, kita nggak wudu, ya nggak Basah. sah wudunya. Sawa. Satu lagi buat menyemangati biar kita menjaga wudhu, Beb. Keutamaan atau ulama dulu kenapa keutamaan menjaga wudhu gitu, Beb. Nah, memang di zaman Rasulullah SAW, Rasul pernah lagi duduk dengan sahabat-sahabatnya. Gak lama Rasul dapat kabar Sayyidina Bilal itu adanya di sorga. Oh, apa trompanya Sayyidina Bilal udah terdengar tuh di sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nanya, ya Bilal sini. Dia bilang, kenapa ya Rasulullah? Ente punya amalan apa kok kaki ente udah ada di sorga tuh? Ente dijamin masuk sorga berarti. Dia bilang, ya Rasulullah, ma hadathtu illa wa tawadda'tu wa sallaitu raka'atain. Saya tidak batal wudu ya Rasulullah, kecuali saya wudu lagi, saya angkat hadas lagi. Intinya setiap batal saya wudu lagi. Setelah saya wudu, saya sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi akhirnya menyunahkan setelah wudu ada namanya sholat sunnatul wudu. Nah, di dalam hadis lain yang tadi saya sebutkan, tim alat taharah yuwassi'ullahu rizqak, selalu ente pegang wudu, karena dengan ente pegang wudu Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan ente punya rezeki. Bahkan di dalam kitab-kitab lain yang disebutkan sama ulama-ulama, sesiapa orang yang punya wudu, amina minas sihri, dia bakal jauh daripada sihir, dia bakal jauh daripada musibah, dia bakal jauh daripada malapetaka yang lain. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, sesiapa orang yang keluar rumahnya dia tidak punya wudu, terus dia mendapatkan satu musibah, la yalumanna illa nafsahu, dia jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Siapa suruh keluar rumah tanpa memiliki wudu? Dan sesiapa orang yang punya wudu, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada husnul khotimah. Dan sesiapa orang yang punya wudu, di dalam kitab Busyral Karim, syarah daripada kitab Muqaddimatul Hadramiyah, sesiapa orang yang punya wudu maka itu mendatangkan kebaikan. Ente akhirnya maunya sholat, maunya zikir, maunya baca Quran. Sesiapa orang yang enggak punya wudu, sebaliknya itu bakal mendatangkan keburukan, waliyadzubillah. Ya. Assalamualaikum Bib, mau tanya gimana hukumnya setelah azan langsung iqomah? Habis azan maksudnya langsung iqomah gimana nih? Enggak pakai doa gitu? Mungkin enggak pakai sholat gabliyah. Ya tergantung. Intinya boleh-boleh saja, tapi ente hilang fadilah ente di dalam sholat gabliyah misalnya. Makanya ada nama sholat gabliyahnya sholat sunnah muakkadah yang enggak pernah ditinggal sama Nabi. Seperti gabliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, gabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah gabliyah maghrib. Kadang Nabi meninggalkannya, kadang sebagian masjid misalnya habis azan langsung qomat. Ya udah ente ikut, daripada ente ketinggalan sholat berjamaahnya, lebih baik ente ikut. Atau setelah sholat isya 2 rakaat itu juga sunnah muakkadah. Kalau untuk hukumnya boleh-boleh saja. Cuman ente kehilangan keutamaan untuk melaksanakan sholat gabliyah. Ya. Ada tambahan sedikit. Banyak boleh. Apa namanya, di dalam wudu tadi Habib Ahmad sudah menjelaskan kan, semua anggota tubuh yang berkaitan dengan wudu itu wajib kita basuh. Seperti contoh muka, apa semua segala macam, kita wajib basuh. Tidak satupun di anggota muka ini yang enggak kena. Nah, yang harus kita berhati-hati sangat, yang kita sering tinggalkan itu di antara sini. Ini sangat banyak orang yang sering nggak digunakan, nggak dipakai, langsung basuh gini, padahal putih semua kena. Terus yang kedua, kita harus yakin bahwa semua anggota yang kita basuh itu sudah kena. Kalau kita nggak yakin, kenapa? Ditakutkan nanti kita kena was-was. Dan was-was itu susah diobatin. Bahkan orang-orang banyak menggunakan di sana gitu pakai was-was. Jadi udah wudu bisa setengah jam wudunya. Udah wudu
lagi. Ini kena enggak? Ini kena enggak? Ini kena enggak? Nah, itu kita hilangin kayak gitu. Makanya kita harus yakin. Selebihnya ya kita ini kan sama Allah istilahnya. Kalau kita enggak kayak gitu bakal kita kena was-was nantinya. Habis itu kalau misalkan kita sudah kena was-was, wudunya enggak dengan cara seperti lagi. Dengan cara apa? Dengan cara wudunya nyemplung nantinya. Nyemplung ke dalam. Nah, ini banyak orang-orang yang mungkin nggak pernah melakukan tapi dibolehkan. Kita wudu selama ini kan kalau kita wudu air yang mengalir kan. Nah, sekarang kalau gimana kalau kita wudu nggak ada air yang mengalir? Kita boleh kayak seperti di kolam renang. Kita wudu. Nah, kapan niatnya? Nah, ini banyak orang yang mungkin kurang begitu paham. Niatnya ketika kita sudah masuk ke dalam semua. Karena kalau kita cuman misalkan kita nyemplung masih ada rambut yang belum kena, itu nggak sah niatnya. Karena apa? Semua anggota harus kena dulu air, baru kita niatin. Nah, ini untuk menghilangkan orang yang kena was-was. Nah, di Hadramaut itu terkadang juga semua masjid hampir ada namanya jabia. Jabia itu kayak seperti kolam kayak di sini buat untuk merendam. Biasanya kalau karena di sana panas, sering orang ngerendam di situ. Semua setiap masjid itu dia ada. Nah, itu juga mungkin salah satunya buat orang yang terkena was-was, wudhu dengan cara seperti itu nantinya. Mandi junub pun juga boleh dengan cara seperti itu. Kita nggak mau susah satu-satu. Kita nyemplung semua dalam, kita niatin, sah semuanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ilmu fikih ini hal-hal detail, teknis udah dipikirin sama ulama-ulama mazhab kita gitu. Dari 4 mazhab ini udah mikirin banget tentang rukun-rukun yang membatalkan dan lain sebagainya gitu. Tentang was-was deh, biar tanya satu lagi. Abe punya pendapat tentang bagaimana sih kita bisa menghindari was-was? Nah, intinya begini, ulama-ulama kita memang was-was ini Allah udah katakan tuh di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Memang was-was ini bakal selalu ada. Entah itu was-was tuh macam-macam nanti. Was-was di dalam akidah, ya. Was-was di dalam apa lagi? Was-was di dalam amaliyah kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Penghilang was-was itu pertama ilmu. Semakin luasnya ente punya ilmu, maka was-was itu bakal hilang. Ada orang wudunya kayak Habib Salim bilang tadi, di was-was, wah ini udah kena, udah kagak nih. Ada yang enggak kena. Kalau ente luas ilmunya, ente bakal ente ikutin ada ulama ini yang membolehkan kok wudu begini aja, silahkan ente pakai. Itu untuk melatih diri ente untuk menghilangkan was-was. Seperti di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i niat tuh harus masuk dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Akhirnya ente merasa kesulitan. Ente ulang lagi. Niat udah masuk kagak nih? Allah. Ada kan yang begitu tuh. Nah, semakin luas dia punya ilmu, dia bakal pakai tuh. Di dalam kitab Fathul Muin dibilang apa? Untuk ngelatih was-was kita biar mempermudah apalagi kita masih awam, maka silahkan niat sebelum takbir. Ya, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, di situ disebutkan. Selagi ente sebutkan langsung takbir itu sudah sah. Ya udah, untuk ngelatih pakai cara begitu dulu. Lama-lama ente bakal menghadirkan. Dan yang kedua, dibilang sama ulama, agar menghindari was-was itu setiap sholat 5 waktu ente pegang dada ente yang kiri. Di bawah puting, ente tangan kanan ente baca surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anka dhahrak. Sampai akhir ente baca. Setiap sholat 5 waktu. Itu obat ngilangin was-was. Terus apa lagi? Sebelum sholat, sebelum ente sholat misalnya takut was-was di sholat, kata ulama baca dulu surat An-Nas. Ente baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas sampai akhir ayat. Habis itu kata ulama apa? Ente baca a'udzu billahi samina alim minasyaitonir rajim. Ente ta'awud, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala biar diilangin daripada bisikan-bisikan was-was yang ada di dalam diri ente. Ini buat membantu ente biar jauh daripada was-was seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah khair kasir. Kiranya kita cukupkan kajian pagi kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dilanjut dengan membaca doa dipimpin oleh Habib Salim. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا ashrafna على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عجما آمين رب فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حد الحب وعاله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدع والتناهي. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.